Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan SMK kelas 10. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, bab 1, dan sekarang kita masuk pada bab 2, yakni meneladani Asmaul Husna di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang beriman, di sini judulnya adalah meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Dan meneladani sifat Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar menyembah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Dzariyat 50. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki makhluknya hanya mengabdi, hanya beribadah, hanya berbakti, hanya taat kepadanya. Namun demikian, bagaimana mungkin manusia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dengan ikhlas, dengan khusyuk, kalau ia tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya? Proses mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian itulah yang kemudian dikenal dengan istilah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengenalnya. Dan menurut Syed Sabiq ada 2 cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, mengenali Allah melalui ciptaannya. Dan yang kedua, mengenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah Asmaul Husna. Dan mengenalinya merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu definisikan, kita harus tahu dulu pengertian daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata asma yang artinya nama. Asma ini merupakan bentuk jamak dari ismun, nama. Kalau asma berarti nama-nama. Al-Husna artinya yang baik atau yang paling baik, itu Al-Husna. Sedangkan secara istilah Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik atau nama-nama yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga berfirman, Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Toha ayat 8. Anak-anakku sekalian, bahwa di dalam Asmaul Husna ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menghafalkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina ismam mi'atan illa wahidan man ahsoha dakhalal jannah, rawahul Bukhari.
Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku, maksud kata menghafalkan ini adalah menjaganya, memahaminya, menzikirinya, menjadikannya sebagai doa, mengulang-ulang dalam membacanya, dan berusaha berakhlak dengannya, serta mengetahui makna-makna Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan dalam dirinya dengan nama-nama dalam Asmaul Husna tersebut. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna ini adalah sebagai taufikiyah, yaitu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi bukan berdasarkan penalaran manusia. Ini Asmaul Husna itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sifatnya yang mulia. Manusia tidak akan pernah mampu untuk memikirkan zatnya Allah. Allah pernah berkata, takhallaku fi khalqillah wala takhallaku fil khaliq. Tidak usahlah kamu mikir Allah, tidak kuat pikiranmu. Pikirlah kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama-nama Tuhanmu yang maha besar. Kemudian yang ketiga yaitu tentang jumlah. Adapun jumlah Asmaul Husna itu secara keseluruhan ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun ada yang menyebutkan, ada yang berpendapat bahwa jumlahnya itu ada 100, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 1000, bahkan ada yang mengatakan tak terhitung atau tak terhingga. Karena begitu banyaknya. Sementara jumlah yang 99 itu adalah asma atau nama yang termasyhur atau yang terkenal di kalangan kita. Oke lah, kita pakai yang 99 saja karena itu yang termasyhur dan ada hadisnya dari Rasulullah SAW yang tadi saya baca. Anak-anak sekalian yang budiman, di sini tentang Asmaul Husna disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzalladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Asmaul Husna ini bisa kita jadikan wasilah donga kayak iki Asmaul Husna wacanan. Makanya kalau sekolah di sekolahan kita itu kan sebelum pelajaran dimulai itu biasanya kan kita diwajibkan berdoa. Sebelum berdoa kita suruh bersama-sama menyanyikan Asmaul Husna. Yang 99 itu tiap pagi, tujuannya yaitu kita mau belajar berdoa mohon kepada Allah. Jadi dengan lantaran Asmaul Husna, makanya biasakan dalam setiap doa dahului dengan membaca Asmaul Husna. Kalau nggak bisa ya baca, kalau nggak bisa baca ya ngapalkan. Anak-anakku yang budiman, yang berikutnya yaitu pembagian Asmaul Husna. Tentang pembagian Asmaul Husna. Jadi berdasarkan maknanya Asmaul Husna itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Dikelompokkan di sini ada 4 kelompok. Yang pertama yang menunjukkan sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma Allah yang menunjukkan sifat dan zat Allah yang dimaksud adalah sifat yang harus ada pada Tuhan. Dan sifat itu terus melekat pada diri Allah. Sifat-sifat ini tidak boleh pisah dari zat Allah, dan ia tidak tergantung kepada kehendak Allah. Dan asma ini diantaranya ada Al-Hayyu, Maha Hidup. Kemudian Al-Alim, Maha Mengetahui. As-Sami, Maha Mendengar. Al-Bashir, Maha Melihat. Al-Qawi, Maha Kuat. Kemudian Al-Ali, Maha Tinggi.
Al-Aziz maha mulia, Al-Qadir maha kuasa. Kemudian yang kedua yaitu yang menunjukkan sifat perbuatan atau fi'liyah. Itu yang menunjukkan sifat perbuatan fi'liyah Allah. Yang dimaksud adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Ia akan melakukannya. Sebaliknya, jika tidak berkehendak, maka tidak akan terlaksana. Di antara asma-asma itu adalah Al-Khaliq, maha pencipta, Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, At-Tawwab, yaitu maha menerima taubat, Al-Ghafur, maha pengampun, Ar-Rahim, maha penyayang, Al-Afu, yaitu maha pemaaf. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan kesucian dan kesakralannya, sakral atau suci, Tuhan yang sifatnya tidak punya kekurangan, tidak punya keburukan, sempurna. Nah, di antara asma itu adalah Al-Quds, itu maha suci. Kemudian As-Salam, maha selamat. Kemudian yang keempat yaitu asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat tetapi tidak menunjukkan makna tunggal. Nah, asma itu diantaranya adalah Al-Majid, maha mulia. Kemudian Al-Hamid, maha terpuji. Kemudian As-Samad, yang maha tempat bergantungnya makhluk-makhluk seluruh alam semesta. Kemudian yang berikutnya Al-Azim, yang maha agung. Di asma ini mengandung arti zat yang memiliki kesempurnaan dalam hal keagungan, baik dalam asma, sifat maupun perbuatan. Dialah Allah yang pantas memiliki sifat-sifat sempurna dan yang indah tersebut. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah makna Asmaul Husna dan implementasinya di dalam kehidupan kita. Jadi, mengenal Allah melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam kita untuk mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajarinya dan memahaminya, Asmaul Husna tersebut, kemudian kita bisa mengambil pelajaran, kemudian meneladani dan menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam bentuk perilaku kita, berinteraksi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau Rasul mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu itu seperti akhlaknya Allah. Nah, kita Allah dengan segala kelebihannya, kemahaesaannya, ya paling tidak seorang mukmin itu mewarisi dari akhlak-akhlak Allah dalam batas-batasnya sebagai manusia yang sangat kecil, yang sangat lemah dan seterusnya. Begini maksudnya, jika Allah maha pengampun, lah jadilah orang yang gampang memberikan maaf kepada orang. Itu loh maksud saya. Jika Allah maha Razzaq, Allah itu maha memberi rezeki, ya jadilah orang yang suka bagi-bagi rezeki kepada siapa saja, kepada teman, kepada orang miskin, fakir miskin, anak yatim, siapa saja. Kalau Allah maha Rahim, Allah maha penyayang, ya kasih sayangilah semua makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, ya sebatas kemampuan kita sebagai makhluk Allah yang terbebas dari maha Allah. Itu maksud saya. Berakhlaklah seperti Asmaul Husna. Di antara beberapa Asmaul Husna yang terdapat bisa kita ambil, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu Al-Karim, di mana Al-Karim itu adalah maha mulia. Jadi yang dimaksud daripada maha mulia ini adalah Allah yang maha banyak kebaikannya dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan yang dimiliki, kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang bebas dari segala kekurangan. Siapapun yang Allah minta pasti beri, siapapun yang Allah tidak minta atau semuanya diberi makan, diberi rezeki, dan semuanya. Allah tidak punya sifat pendendam kepada yang Islam atau yang tidak Islam dan seterusnya. Semuanya itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari sifat Asmaul Husna yang karim ini, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tebarkanlah kebaikan dimanapun berada. Jangan melihat-lihat
siapa dia. Semua manusia sama di hadapan dia. Berbuat baik kepada siapapun. Kemudian yang kedua, bersikap pemaaf, mudah memberikan maaf, lapang dada, tidak suka dendam. Kemudian yang ketiga, selalu menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian yang keempat, memiliki empati, simpati yang tinggi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua yaitu al-mu'min, yaitu orang yang bisa memberikan atau menjamin rasa aman. Allah itu adalah al-mu'min, yang maha memberi rasa aman. Dari al-mu'min ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadilah orang-orang yang mampu memberikan rasa aman kepada siapapun, khususnya di lingkungan dan wilayah kita. Jangan suka menakut-nakuti orang. Tumbuhnya sikap optimis tegar menghadapi berbagai cobaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif menjaga keamanan sekolah, keamanan lingkungan, keamanan tanah air, negara, dan seterusnya. Yang kelima yaitu mentaati rambu-rambu lalu lintas. Karena apa? Dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas maka dia akan memberikan rasa aman kepada dirinya dan para pengguna jalan yang lainnya. Kemudian yang ketiga al-wakil. Al-wakil yaitu yang maha mencukupi, maha menjamin, jadi mengandung makna. Di sini al-wakil ditunjukkan sebagaimana firman-Nya wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah yang memelihara segala sesuatu. Jadi maksudnya Allah yang menjamin rezeki dan urusan makan seluruh makhluk ciptaannya. Maka dalam hal ini kita bisa implementasikan al-wakil ini. Yang pertama, senantiasa memohon ampun kepada Allah, mohon penjagaannya, dijaga agama kita dunia akhirat. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar tetap terjaga dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan orang-orang jahat. Yang ketiga, memiliki peduli terhadap urusan saudara seiman, sebangsa, senegara. Kemudian yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepadanya. Kalau diberi amanah, jaga dengan baik, sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berkhidmat, mengabdi kepada umat agama. Kemudian yang berikutnya yaitu menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah semata. Kemudian yang keempat yakni al-matin, di mana al-matin artinya sangat kuat. Dari al-matin ini maka kita harus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat di dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Yang kedua, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya berpaling. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah al-jami. Artinya al-jami yang maha menghimpun. Di sini bisa kita implementasikan, jagalah kerukunan, kuatkanlah semangat persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Munculkan dalam diri kita toleransi antar umat beragama, antar umat bukan agamanya. Hormati orang lain, mengajak umat Islam untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keenam yaitu al-adl, yaitu adil. Allah maha adil. Diimplementasikan dalam diri kita, berbuatlah adil di dalam setiap urusan dan tempatkan sesuatu itu sesuai tempatnya. Profesional, dalam bahasa kita namanya profesional. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian jadilah bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah. Kemudian tidak melakukan keberpihakan, rambilo kono rambilo kene. Ketika kita dijadikan seorang hakim, jadilah hakim yang betul-betul adil. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu al-akhir, yaitu yang maha terakhir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang kekal,
maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana itu enggak. Allah maha akhir. Karena menfanakan makhluknya. Nah, ini bisa diimplementasikan. Yang pertama yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanyalah Allah dan kita pasti akan mati. Dengan demikian kita tahu akan mati, maka kita hidup di dunia ini tidak semaunya sendiri. Siap-siap boleh sangune mah sangune. Kemudian yang berikutnya yaitu hikmah menerapkan Asmaul Husna. Ini ada beberapa. Yang pertama, dengan kita menghafalkan Asmaul Husna, menzikirkan Asmaul Husna, mempelajarinya, memahaminya, pertama akan menambahkan iman dalam kita. Semakin tambah iman kita, semakin kuat iman kita. Kemudian yang kedua, otomatis dengan kalian membaca Asmaul Husna setiap saat dapat pahala. Kemudian yang ketiga, akan mendapat simpati dari orang banyak. Kenapa? Ya karena akhlak kita itu sudah seperti Asmaul Husna tadi, mudah memberi, mudah memaafkan, tidak punya dendam, dan seterusnya, melindungi, memberi rasa aman, banyak sifat. Yang keempat yaitu mendatangkan manfaat. Ya, otomatis orang-orang yang baik, berakhlakul karimah seperti itu banyak manfaatnya, dicari banyak orang, datangnya itu ditunggu, perginya itu dinanti. Orang-orang banyak bermanfaat. Yang kelima yaitu menunjukkan sikap roja. Roja itu berharap hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada manusia itu sifat tercela, namanya tomak. Ngarep-ngarep nguni uang nggak oleh, tomak. Khauf rasa takut kepada Allah, takut dibenci, takut diadab dan seterusnya. Kemudian tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri itu juga sifat tercela. Rendah hati, tidak sombong. Khusyuk itu fokus. Taubat itu ya minta maaf. Jadi tidak malu untuk minta maaf ketika berbuat salah. Kemudian ikhlas, ya ikhlas itu ya wis ikhlas, woles. Kemudian mahabbah itu cinta. Kemudian yang terakhir tawakal, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu termotivasi untuk melaksanakan ubudiyah, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Otomatis kita akan giat karena apa? Sudah menancap dalam hati ke Asmaul Husna. Kita sudah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya kok. Masa ora arep salat. Kemudian yang ketujuh yaitu akan membentuk akhlakul karimah. Insya Allah akan terbentuk akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Yang kedelapan yakni akan menanamkan sifat-sifat yang baik. Yang kesembilan akan semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cinta Allah maka akan gemar baca Al-Quran. Dengan cinta Rasulnya maka akan gemar mempelajari hadisnya. Otomatis akan semakin dekat kepada Allah. Yang 10 atau yang terakhir, dia akan optimis. Itu orang yang Asmaul Husna ini kalau sudah menyatu dalam jiwa kita, orang itu nggak mudah loyo, nggak mudah putus asa, jiwanya itu kuat, selalu optimis, nggak takut menghadapi masa depan, nggak susah menghadapi masa lalu, wis optimis. Allah pasti memberikan yang terbaik. Ketika dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika dapat musibah, ya dia sabar. Anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Dan saya berpesan, mohon untuk kalian komen di kolom komentar di bawah ini sebagai wujud absen kalian mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Akhirul kalam, terima kasih atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.